Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk minggu depan ya, tanggal 28 berarti ya, 28 Juli sampai 1 Agustus ya. Saat ini kita record di tanggal 26. Oke, lanjut. Kemarin gue open posisinya di 3340 kena SL sekali, kena TP sekali karena di time frame 15 kali kelihatannya di jam 8 sih kan. Ya, di jam 8-an di sinian ya. Gue open lalu di sini nyaris kena SL ya 3335 seperti biasa. SL gue per $5 untuk yang scalping gue 344 apa 3340 lalu di sini dia terbang tapi sayangnya nggak nyampe 50 hanya 3345 lalu kita TP. Lalu di sini gua coba open lagi, ternyata kena SL, lalu di bawahannya dikit lagi di 335 gua buy dan di 330 gua buy lagi dan TP di sekitar 3340 lagi. Ya, kenapa? Karena ini udah nggak mungkin tembus ya. Ini kalau nggak salah jam 9 malam deh tiba-tiba. Jam 9. Ya, jam 9 ya. Jam 9 jam 10 tuh. Tiba-tiba turun dan gua tahu itu nggak ada news, tiba-tiba dia turun. Berarti nggak jelas ya memang ya udah langsung aja kita baikan supaya ya pasti rebound punya ya seperti yang dibilang ya. Dia pasti akan ada kemarin kan analisa kita adalah antara dia naik tinggi terus dia kebanting atau dia turun ke bawah dan dia mantul gitu. Jadi gua menunggu momen mantulnya. Ternyata mantulnya nggak terlalu jauh banget. Gue pikir bisa sampai 3345 atau 3350. Ternyata hanya di 3337 dan berada di bawah Fibonacci kita ya. Ini support dan resistennya kita push dulu. Oke, dan berada di area Fibonacci dan ini adalah resisten daily. Malahan dia ngejemput di bawah padahal di mingguannya dia sudah terbang ya di Senin mana nih? Senin ya. Candle Senin. Dari 3348 ya. Dia terbang sampai 3435 tiba-tiba dia ngebanting ke bawah ke 3337. Ya, ini area buy lagi untuk daily masih uptrend. Tapi ini uptrendnya sudah berada di area resisten. Ini kalau tembus siap-siap jebol ke 3262. Cukup berbahaya sebenarnya, tapi kalau di sini dapat buy dan terbang lagi ke atas ya profitnya gede nih. Bisa sampai $100 atau 1000 pip ya. Dan ini pun dicapai dalam 3 hari, 2 hari, hari Senin ya. 3350 nyampe atas dan ini udah 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Biasa keempat tuh tembus gitu. Ini udah sampai 4 kali gagal tembus, bisa sampai ke 5 kali. Berarti tapi anehnya dari area 34 sampai 3435 ini nggak ada sama sekali nggak ada support resistnya gitu ya. Di sini ada saya satu titik doang tapi sisanya tembus kosong. Area 34 nih masih kosong nih masalahnya nih. Mau naik berat jadinya. So, minggu depan apakah akan uptrend? Ini masih jika daily-nya nggak tembus ya. Candle daily-nya resistennya ini nggak tembus masih uptrend tapi cukup bahaya. Karena ini udah 4 kali kesentuh tapi nggak jadi tembus, yang ada ini bisa ketembus. Bisa jadi sideways atau bahkan turun ke bawah ke 3262 di minggu depannya. So, kemungkinan besarnya adalah sideways dan turun ke bawah daripada naik ke atas karena cukup riskan ya. Jadi kita akan lihat saja hasil newsnya apakah bisa menembus resisten daily kita. Oke, itu analisa hariannya. Mari kita lihat news. Adakah news untuk minggu depan dari Forex Factory sendiri? Tidak ada hari Senin ya. Senin cuma satu doang. Ini gue pikir Selasa. Ini gue pikir Senin. Ini hama Selasa ternyata. Senin Selasa hitungannya sideways. Rabu udah CPI ini baru mungkin bisa tembusin. Sore jam 2. Oke, 30 Juli ya. Cukup banyak ya FOMC akhirnya. Wah, ini baru big newsnya ya. Hari Rabu akan jadi penentuan. Apakah akan terbang tinggi ataukah bakal turun? Ini semua nih news nih. Keluar semua hasil newsnya. Ya. Lalu di Kamis. Ini di jamnya salah nih. Jamnya salah. Bentar. Kita setting sedikit. Ini jam mana? Paris. Kenapa tiba-tiba gue di Paris? Bentar ya. Oke, biar enak jamnya gitu. Karena itu harusnya FOMC gitu-gitu tuh nggak di jam segitu, nggak di jam 2 nih. Tadi jam 2 siangan nih kalau nggak salah. Harusnya di malam. Nah, baru bener ya. Senin Selasa beneran nggak ada news di jam 9 JLTS job opening, lalu di hari Rabu 7.15, 8.45
Ya ini ya. Ini gede nih. Dari 7.15. Kalau mau trading news ini Rabu penentuan. Dan Kamis jam 1 mendingan out dari market, hati-hati. Kecuali sesuai sama kalian dan pasang TPSL. Lalu Kamis ada unemployment rate. Wah, minggu depan sih ngeri loh. Minggu depan kalau satu arah bakal terbang tinggi nih ya. Jumat, Jumat juga. Minggu depan dari hari Rabu tapi. Senin Selasanya tenang, ya kan? Senin Selasa tenang, dari Rabu ke Jumat hati-hati ya. Kalau ini semua satu arah mengerikan, tapi kalau ya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang merah, enak lah ya sideways ya. Tapi paling candlenya panjang-panjangnya ya tiba-tiba nanti. Tapi ya, minggu depan akan ada banyak news. So, seharusnya Senin Selasa tidak tembus area resisten karena menanti harusnya paling mantul-mantul tipis ya paling 3364, 3360-an area-areanya. Lalu nanti di hari Rabunya baru bakalan meledak ya, tembus bawah atau tembus atas ya. Tergantung hasil newsnya seperti apa. Kemungkinan terbesar menurut gua saat ini adalah tembus ke bawah karena USD mau menguat ya. Jerome sekali lagi ya Mr. Good Afternoon sudah diancam berkali-kali untuk diturunkan suku bunganya 1% sama Donald Trump. Hanya diminta untuk turunkan suku bunga saja, tidak ada perintah lainnya. Ya kalau beneran diturunkan ke 1%, maka siap-siap terjun ke daerah bawah. Ya. Cuman apakah ada yang bisa membuat naik ke atas? Ada. Saat ini ada perang antara Thailand dengan Kamboja, ya, yang kalau itu terjadi dan besar bisa terbang ke atas. Sejauh ini akhirnya perang sudah dimulai ya. Akhirnya Thailand sudah membalas di perbatasannya karena satu dan lain hal ya. Gua ngikutin newsnya dan ya perang terjadi harusnya bisa naik tapi USD menguat jadi akan mungkin naik turun tarik-tarikan ya. Rudal dipencet maka terbanglah gold. Perang sudah mulai damai, siap-siap aja banting ke bawah karena USD akan menguat seharusnya ya. Sekali lagi Donald Trump ingin kembali membuat Amerika berjaya, otomatis emas akan turun, itu sudah pasti ya. Walaupun dalam jangka panjang tetap emas akan naik, tapi setidaknya dalam minggu depan kemungkinan besar sideways atau turun ke bawah. Kalau dari gue pribadi kemungkinan besar adalah sideways. Kenapa? Karena USD akan menguat dibanding ke bawah, lalu akan ada perang. Perang akan membuat gold naik lagi ya. Cuman naik turunnya berada di area mananya gitu ya. Kemungkinan terbawah 3262. Lalu dia akan naik lagi. Kita kasih tandanya gini nih ya. Di sini hari Senin Selasa ya. Senin Selasa begini ya kan. Lalu hari Rabunya banting ke bawah. Kemungkinan sampai bawah sini. Lalu Kamis mungkin ada news ya. Jumat kembali lagi dia ke titik awal. Ini perkiraan ya. Apakah bisa benar? Nanti kita lihat di minggu depannya. Tapi ini perkiraan gua sementara ini. Oke, so segitu saja analisa mingguan kita atau harian kita saat ini. Salam cuan.